rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-11 dari fadilah zikir. Kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul hadi ashar an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma 'amila adamiyyun 'amalan qattu anjalahu min 'adzabil qabri min dzikrillah. Rawahu Ahmad kadza fid durri. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'amila, tidaklah beramal, adamiyun, seorang anak Adam yaitu manusia, amalan, suatu amalan apapun, qattu, sama sekali, anjalahu, yang lebih menyelamatkan bagi dia. Menyelamatkan dari apa? Min adzabil qabri, dari siksaan kubur. Min dzikrillahi, daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, seperti itulah disebutkan dalam kitab Ad-Durrul Manthur. Hadis ini maksudnya adalah bahwa zikir itu bisa menyelamatkan kita dari siksaan kubur. Tetapi ada dua catatan untuk hadis ini. Catatan yang pertama, hadis ini dikatakan riwayat Ahmad. Saya berikan komentar di sini. Qultu wa lam ajidhu fil musnad bihadzal lafzi. Saya belum mendapatkan hadis ini dalam musnad Ahmad dengan lafal atau redaksi seperti ini. Redaksinya lain, tidak seperti ini. Kemudian catatan yang kedua, wa fi Ibnu Majah mauqufan. Hadis ini juga diriwayatkan Ibnu Majah tetapi mauquf, yaitu perkataan Mu'adz, bukan sabda Nabi. Lafalnya adalah ma'amila mru'un bi'amalin anjalahu min adzabillah. Tidak ada seseorang itu mengamalkan satu amal yang lebih menyelamatkan dia min adzabillah, dari siksaan Allah, bukan min adzabil qabr, dari siksaan kubur. Berikutnya sama, min dzikrillah. Jadi zikir itu adalah amalan yang paling bisa menyelamatkan dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua catatan untuk hadis ini. Pertama, riwayat Ahmad kalimatnya tidak seperti ini. Kedua, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah tetapi mauquf, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isinya bukan min adzabil qabr tapi min adzabillah. Ya, jadi ringkasnya, zikir itu menjauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kaitan antara zikir dengan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa zikir menyelamatkan dari siksa Allah? Kaitannya adalah sebagaimana disebutkan dalam satu hadis yang menafsirkan surah An-Nas. Dalam surah An-Nas kita temukan ayat al-waswasil khannas. Setan itu suka mengganggu tetapi juga bisa tenggelam. Apa maksudnya bisa tenggelam? Disebutkan dalam hadis ini, inna syaitan, sesungguhnya setan itu wadi'un khatmahu, dia meletakkan belalainya ala qalbi bani Adam, pada hatinya manusia. Fa in dzakarallaha ta'ala, kalau manusia ini ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khanasa, maka dia tenggelam. Tenggelam maksudnya tidak bisa mengganggu. Jadi dia tidak bisa memberikan pengaruh kepada manusia ini. Sebaliknya, wa inna siyallah, kalau dia lupa terhadap Allah, iltaqama qalbah, maka setan itu pun mencaplok hatinya sehingga bisa memberikan was-was ke dalam hatinya. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Tapi saya jujur bahwa hadis ini derajatnya dhaif. Tetapi meskipun dhaif, hadis ini dikuatkan dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala pada surah An-Nas. Allah mengatakan di dalam surah An-Nas, min syarril waswasil khannas. Kita berlindung dari keburukan setan yang memberikan bisikan, yaitu waswas, dan dia khannas, dia tenggelam. Artinya kadang-kadang bisa memberikan bisikan, kadang-kadang tenggelam, tidak bisa memberikan bisikan.
Kapan bisa memberikan bisikan? Ketika manusia lalai dari zikir. Kapan setan ini tenggelam? Ketika manusia sedang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kaitan antara zikir dengan siksa Allah. Kenapa seseorang yang berzikir selamat dari siksa Allah? Karena orang yang berzikir selamat dari bisikan setan. Kalau selamat dari bisikan setan, maka tidak melakukan maksiat. Kalau tidak melakukan maksiat, maka selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu kaitannya. Kalau kita sedang baca Quran misalnya, kan tidak mungkin kita berani berbuat maksiat. Kita khawatir kalau sedang membaca Quran kemudian berbuat maksiat, Allah akan murka, kemudian tiba-tiba siksa diturunkan. Nah, maka kita terjaga dari bisikan setan dengan sebab membaca Quran. Tapi kalau kita sedang lagi tidak apa-apa, tidak zikir, tidak baca Quran, tidak berada di dalam masjid, tetapi kita berada di tempat yang bersama orang lain, dan orang-orang yang lain itu berbuat buruk. Nah, mungkin kita ikut-ikutan berbuat buruk. Kita lalai kepada Allah, akhirnya setan masuk dalam hati. Nah, maka berarti kita berani melakukan maksiat. Kalau sudah berani melakukan maksiat, maka saat itulah siksa Allah Subhanahu wa taala akan datang. Karena itu kalau kita ingin selamat dari maksiat, maka caranya adalah zikrullah, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Efeknya setan yang ada dalam tubuh kita tidak bisa memberikan was-was. Nah, setan apa ini yang ada dalam tubuh kita ini? Ini disebut setan qarin, sebagaimana hadis yang sudah sering saya sampaikan dulu, ya. Manusia ada qarin bersama dia dari kalangan setan, ada qarin bersama dia dari kalangan malaikat. Saling membisiki. Setannya membisiki keburukan, malaikatnya membisiki kebaikan. Yang kuat yang menang. Tayyib, kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-haditsu tsani 'ashar. An Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yab'atsanna Allahu aqwaman yawmal qiyamati fi wujuhihimun nuru ala manabiril lu'lu'i yaghbituhumun nasu laysu bi anbiya'a wala syuhada'a qala fajatha a'rabiyyun ala rukbatayhi faqala ya Rasulullah jallihim lana na'rifhum qala humul mutahabbuna fillah min qabaila syatta wa biladin syatta yajtami'una ala dzikrillahi yadhkurunahu rawahu at-Tabarani wa isnaduhu hasanun. Dari Abu Darda, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yab'atsanna Allahu, sungguh betul-betul Allah akan mengutus aqwaman, beberapa kaum. Ya, ba'ats itu membangkitkan, ya, bukan mengutus. Membangkitkan beberapa kaum yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, fi wujuhihim, pada wajah-wajah mereka an-nur, ada sinar. Ala manabiri, mereka berada di atas mimbar-mimbar, maksudnya tempat-tempat yang tinggi, ya. Al-lu'lu', dari lu'lu', yaitu batu mutiara. Yaghbituhum, iri terhadap mereka, an-nasu, para manusia. Laisu bi anbiya, padahal mereka itu bukan nabi-nabi, wala syuhada, juga bukan orang-orang yang mati syahid. Qala fajatha, maka berlututlah a'rabiyun, seorang Arab desa, ala rukbatayhi, pada kedua lututnya. Faqala, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jallihim lana, jelaskanlah mereka itu kepada kami, supaya na'rifhum, supaya kami mengenali mereka, ya, ciri-cirinya bagaimana. Qala, Nabi mengatakan, hum, mereka adalah al-mutahabbuna, orang-orang yang saling cinta fillahi, karena Allah. Min qabaila syatta, dari kabilah-kabilah yang berbeda-beda. Wabiladin, dan juga dari negara-negara atau tempat-tempat syatta, yang berbeda-beda. Yajtami'un, mereka berkumpul ala dzikrillahi, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadhkurunahu, mereka sedang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabarani, sanadnya hasan. Hadis ini menunjukkan fadilah kumpul untuk zikir.
Sekarang kita ini juga sedang melakukan hadis ini. Karena kita kumpul untuk mengkaji hadis Nabi SAW. Mengkaji hadis Nabi yang isinya adalah tentang hukum-hukum Allah, tentang sabda-sabda Nabi SAW. Ini sama dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir kepada Allah ada dua macam. Yang pertama kita zikir menyebut nama Allah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Yang kedua kita zikir menyebut hukum-hukum Allah, membaca ayat, mempelajari tafsirnya, membaca hadis, mempelajari isinya. Nah, maka sekarang ini kita sedang melakukan ini, yajtami'una ala dzikrillah, kumpul untuk zikir. Zikirnya zikir model yang kedua, yaitu menyebut hukum-hukum Allah atau ayat-ayat Allah atau sabda-sabda Nabi SAW. Dan dari hadis ini diambil pelajaran bolehnya yajtami'un, kumpul ala dzikrillah, untuk zikir. Tapi muncul perbedaan pendapat di antara para ulama. Bolehkah kumpul zikir yang zikir model pertama, yaitu bukan menyebut hukum Allah, bukan kajian ilmiah seperti ini, tetapi zikir-zikir tasbih, tahlil, tetapi berkumpul bersama-sama, dipimpin oleh seorang yang memimpin. Mari tasbih 100 kali, kemudian tasbih 100 kali. Mari takbir 100 kali, kemudian takbir bersama-sama 100 kali. Tahmid 100 kali, dipimpin. Nah, boleh enggak seperti itu? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mereka berpendapat boleh karena kalimatnya umum di sini, yajtami'un, kumpul ala dzikrillah, untuk zikir kepada Allah. Mau dipimpin, mau sendiri-sendiri, pokoknya kumpul zikir. Berarti enggak ada masalah. Dan itu dilakukan oleh banyak kiai di Indonesia, termasuk salah satunya guru saya, punya pesantren di Solo, dari kalangan NU. Nah, beliau setiap malam Rabu atau malam Jumat, saya lupa, nah, itu kumpul bersama murid-muridnya untuk zikir bersama. Saya tidak pernah ikut. Kenapa saya tidak pernah ikut? Karena saya mengikuti pendapat yang kedua. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh kalau dipimpin kayak begitu. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah diberitahu, wahai Ibnu Mas'ud, ini ada perkara baru yang dulu-dulu belum ada. Ada apa ini? Orang-orang kumpul di Masjid Damaskus. Kemudian ada seorang yang memimpin, menyuruh, ayo tasbih 100 kali bersama-sama, tahmid 100 kali bersama-sama, takbir 100 kali bersama-sama. Maka Ibnu Mas'ud marah. Kemudian dia mengatakan, mari ke masjid, kita usir mereka. Akhirnya Ibnu Mas'ud masuk ke masjid, ambil kerikil, disauri kerikil mereka, suruh pergi. Maka Ibnu Mas'ud ditanya, wahai Ibnu Mas'ud, ini kumpul untuk kebaikan, hanya zikir saja, tasbih, tahmid, takbir, kenapa engkau larang? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, apakah kalian itu lebih baik daripada sahabat-sahabat Nabi SAW? Kalau kalian mengaku lebih baik daripada sahabat-sahabat Nabi, ya berarti memang kalian boleh melakukan seperti ini. Tapi tidak mungkin ada orang mengaku, generasi mengaku lebih baik daripada generasi sahabat. Nah, sahabat Nabi tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang kalian lakukan ini. Maka diusir oleh Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud mengusir ini wajar, karena dia adalah da'i yang bertugas untuk dakwah di Damaskus tersebut, sebagai gubernurnya yang diangkat oleh khalifah di situ. Dia usir orang-orang itu pergi. Nah, ini yang saya ikuti dari pendapat Ibnu Mas'ud. Sehingga saya tidak mau kalau kumpul bersama-sama tasbih dipimpin satu orang, enggak mau. Tetapi bagi mereka yang melakukan, inilah salah satu dalil yang mereka gunakan. Yajtami'un, kumpul ala dzikrillah, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih cocok tafsiran yang kedua tadi, bahwasanya kumpul untuk zikir ini kalau dikumpulkan bersama-sama kemudian dipimpin satu orang, tasbih 100 kali dan sebagainya, ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Pertama, karena sahabat Nabi tidak pernah ada yang melakukan. Andai ini adalah satu perbuatan baik, niscaya sahabat Nabi sudah lebih dahulu untuk melakukan kebaikan itu. Karena sahabat Nabi lebih rakus terhadap kebaikan daripada generasi setelahnya. Maka tidak mungkin sahabat Nabi yang rakus terhadap kebaikan meninggalkan perkara yang bagus tetapi mereka tidak mau melakukan. Alasan yang kedua,
Kenapa saya memilih pendapat yang tidak membolehkan itu? Mari lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raditu li ummati, aku sudah ridha untuk umatku, ma radiyalaha, apa yang diridhoi oleh Ibnu Ummi Abdin." Ini adalah nama lain dari Ibnu Mas'ud. Jadi apa yang diridhoi oleh Ibnu Mas'ud, aku ridha, kata Nabi. Berarti sebaliknya, apa yang tidak diridhoi oleh Ibnu Mas'ud berarti Nabi tidak ridha. Nah, kumpul zikir dipimpin satu orang, ini termasuk yang tidak diridhoi oleh Ibnu Mas'ud. Ini hadis riwayat Hakim sahih. Nah, maka kalau mau kumpul zikir, ya zikir sendiri-sendiri aja. Misalnya dikumpulkan ba'da maghrib sampai isya. Nah, mari silahkan zikir semuanya. Nah, zikir sendiri-sendiri. Sana ada yang tasbih, sana ada yang tahlil, sana yang ada tahmid. Tapi tidak pakai satu suara. Mari tasbih 100 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Enggak begitu. Karena kayak begitu enggak pernah dilakukan Nabi SAW. Tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang melakukan pertama kali adalah generasi setelah sahabat, yaitu generasi tabi'in. Sementara Ibnu Mas'ud marah-marah tidak membolehkan perbuatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ringkasnya di sini ada dua pendapat. Saya ikuti pendapat yang tidak membolehkan. Bagi yang melakukan, saya tidak mengingkarinya, karena mereka juga mengikuti para ulama yang melakukan, tapi saya tidak mau dan tidak tertarik dengan pendapat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, dalam hadis ini disebutkan fi wujuhihimun nur. Wajah-wajah mereka bersinar. Kenapa wajahnya bersinar? Karena mendapatkan kenikmatan. Orang yang hatinya senang mendapatkan kenikmatan, maka kesenangan ini akan tampak pada wajahnya, sehingga wajahnya jadi cemerlang, bersinar. Maka di akhirat nanti wajah hanya ada dua macam. Ada yang hitam karena susah, ada yang putih bersinar karena senang. Disebutkan pada surah Ali Imran ayat 106. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari wajah-wajah putih dan wajah-wajah yang lain hitam. Mudah-mudahan semua kita termasuk yang wajahnya diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Faedah berikutnya dalam hadis ini disebutkan, orang-orang ini karena berada pada mimbar-mimbar yang istimewa, maka orang-orang yang melihat pada iri. Padahal mereka ini bukan nabi, bukan mati syahid. Nah, dari sini kita ambil pelajaran, berarti dua kelompok ini adalah kelompok yang istimewa. Nabi dan para syuhada. Nabi itu adalah makhluk dari kalangan manusia yang paling tinggi derajatnya. Tidak ada yang lebih tinggi derajatnya dari para nabi. Semua selain nabi itu di bawah nabi. Ada wali, ada mati syahid, ada ulama, semuanya derajatnya di bawah para nabi. Nabi paling tinggi. Nah, kemudian syuhada, ini yang berkaitan dengan kondisi kita sekarang ini. Sekarang terserang wabah COVID. Kemarin saya dengarkan atau saya mendengar informasi bahwa Ustaz Mudzakir hafizahullah, guru kita, ceramah khutbah Jumat memberikan pelajaran bahwa yang mati gara-gara COVID ini adalah termasuk mati syahid. Saya katakan mudah-mudahan, karena yang saya tahu bahwasanya COVID ini bukan termasuk ta'un, tetapi termasuk wabah. Sementara bedanya wabah dengan ta'un adalah kalau wabah itu belum tentu ta'un. Kalau ta'un sudah pasti wabah. Yang disebut mati syahid oleh Nabi adalah orang yang mati karena ta'un, bukan karena wabah. Tapi mudah-mudahan, saya tetap berharap mudah-mudahan yang mati karena COVID ini termasuk mereka-mereka yang mendapat derajat syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mati syahid yang beraneka ragam ini. Asyhadatu sab'un, mati syahid ada 7 macam. Siwal qatli fi sabilillah, selain yang terbunuh dalam medan perang, yaitu al-mat'unu syahidun, orang yang mati karena ta'un mati syahid. Al-ghariqu syahidun, tenggelam syahid. Sahibu dzatil jambi syahid. Ini penyakit dzatul jambi, saya nggak paham.
Wal mabtunu syahid, sakit perut mati syahid. Sahibul hariki syahid, kebakaran mati syahid, terbakar mati syahid. Walladzi yamutu tahtal hadam, mati karena tertimbun sesuatu yang apa? Yang roboh, maka dia mati syahid. Wal mar'atu tamutu bijam'in syahida, wanita mati dalam kondisi hamil atau melahirkan, ini mati syahid juga. Nah, di sini yang berkaitan dengan tema wal mat'un, orang yang mati karena ta'un, bukan karena wabak. Wabak dan ta'un bedanya apa? Persamaannya, wabak itu penyakit yang menular, yang merata, ta'un juga begitu. Adapun bedanya, kalau ta'un itu dari tusukan jin, tetapi kalau wabak bukan. Efeknya karena ini tusukan jin, sehingga kalau orang mati karena ta'un, maka dalam tubuhnya ada luka seperti orang ditusuk dengan pedang. Ini ringkasan dari hadis-hadis Nabi yang sudah kita bicarakan dulu tentang masalah ta'un. Tapi saya tetap berharap mudah-mudahan orang-orang yang mati karena COVID ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka termasuk orang-orang yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Tentu saja kalau iman betul-betul kepada Allah. Kalau munafik maka mati COVID nggak ada gunanya sama sekali. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa termasuk keutamaan adalah al-mutahabbuna fillah, saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Tandanya cinta karena Allah adalah yajtami'una ala dzikrillah, kumpul untuk zikir. Nah, maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini termasuk dalam hadis ini. Kita kumpul di sini bukan karena dunia, bukan karena apa-apa, tapi untuk zikir, mempelajari hukum-hukum atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka insya Allah ini termasuk dalam kategori mutahabbuna fillah, saling cinta karena Allah, karena kumpulnya hanya demi untuk mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis 13. Al-haditsu tsalits asyar. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza marartum bi riyadil jannati farta'u qalu wa ma riyadul jannati qala hilaqudz dzikri rawahu Tirmidzi wa hassanahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza apabila marartum, kalian melewati bi riyadil jannah, kebun-kebun surga, farta'u, maka merumputlah. Para sahabat tidak paham, qalu, mereka bertanya, wa ma riyadul jannah, apa itu kebun-kebun jannah? Qala, beliau menjawab, hilaqudz dzikri, yaitu halaqah zikir. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan fadilah majelis ilmu, karena majelis ilmu termasuk halaqah zikir. Adapun yang bukan majelis ilmu tetapi betul-betul untuk zikir, tasbih, tahmid dan sebagainya, maka sudah dijelaskan tadi bahwa kalau itu dilakukan tasbihnya sendiri-sendiri, zikirnya sendiri-sendiri, tidak ada masalah. Tetapi kalau dipimpin oleh satu orang, kemudian bersama-sama dengan satu suara zikirnya, maka itu yang diperselisihkan oleh para ulama, sebaiknya tidak kita lakukan karena diingkari oleh siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis ini Nabi mengatakan, kalau kalian itu melewati kebun-kebun jannah, maka merumputlah. Ternyata yang dimaksud kebun jannah itu adalah majelis zikir atau majelis ilmu. Nah, pertanyaan, kenapa majelis ilmu seperti ini disebut kebun jannah? Tiada lain karena majelis ilmu menyebabkan kita sampai ke dalam jannah. Menghadiri majelis ilmu ini memudahkan kita untuk masuk ke dalam jannah. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu padanya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam jalan dari jalan-jalan surga. Nah, jadi menghadiri majelis ilmu itu sama dengan memasuki jalur untuk masuk surga. Lah kenapa kita sudah hadir ke majelis ilmu kok belum masuk surga juga? Karena belum mengalami mati. Nanti kalau sudah mati baru masuk surga.
Maka para ulama katakan, orang yang mati dalam kondisi mencari ilmu itu langsung masuk surga. Misalnya panjenengan menghadiri pengajian seperti ini, ngantuk, okay? Ngantuk tekluk gitu. Ternyata sampai selesai pengajian tidak bangun, nah, berarti wafat, okay? Nah itu langsung masuk surga. Kenapa? Karena salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Panjenengan duduk ini berarti menempuh satu jalan untuk cari ilmu. Bagaimana jalannya? Yaitu mendengarkan pengajian. Salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Allah masukkan dalam jalur ke surga. Tinggal masuk aja. Kalau belum mati nggak masuk. Kalau mati masuk. Nah, maka berbahagialah kalau panjenengan mati dalam pengajian. Ada yang pengen mati dalam pengajian, Pak? Boleh ngantuk ya, boleh. Nggak usah bangun. Lanjut. Ada santri di pesantren masih masa nyantri kemudian mati, baik itu matinya di pesantren atau matinya karena sakit kemudian dirawat di rumah sakit, atau karena sakit kemudian pulang ke rumah, dirawat di rumah, insya Allah sama saja, karena dia sakitnya kemudian ditutup dengan mati dalam kondisi masih mencari ilmu. Insya Allah termasuk ini ya, termasuk orang-orang yang dijamin masuk jannah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan farta'u, merumputlah kalau melewati majelis ilmu. Apa maksudnya merumput? Ya mengambil manfaat darinya. Artinya kalau kita sedang lewat ada majelis ilmu, jangan hanya dilewati, mampir meskipun hanya 5 menit, hanya 10 menit. Majelis ilmu dimanapun. Misalnya panjenengan pulang dari safar atau dari bepergian, dari kerja, ternyata di masjid kampung ada pengajian. Nah, kalau bisa itu jangan hanya dilewati, mampir, farta'u, merumputlah, mampirlah, ambillah manfaat darinya. Wah, saya lagi lelah nih habis pulang kerja. Ya sudah. Berapa menit kuatnya? 10 menit? Ya udah, 10 menit aja. Habis itu minta izin, saya mau lanjutkan pulang karena ini baru perjalanan pulang. Enggak ada masalah. Yang penting ada majelis ilmu, jangan disia-siakan. Itu maksud hadis ini. Jadi maksudnya rakuslah untuk menghadiri apa? Majelis ilmu. Rugilah orang-orang yang rumahnya dekat masjid, ada pengajian di masjid, tapi nggak mau hadir, rugiin. Karena tidak mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya ini ada majelis ilmu, ini adalah jalur menuju surga. Mestinya kita ikut. Wah, saya ini ngantuk ini, ngantuk nggak apa-apa ikut. Karena panjenengan ngantuk kemudian ikut duduk, meskipun hanya duduk untuk tidur, ini tetap tidak akan rugi. Sebagaimana dalam hadis yang lain disebutkan la yashqa bihim jalisuhum, siapapun duduk bersama mereka tidak akan celaka. Ketika Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang kumpul ini, maka semuanya dapat meskipun dia datang hanya untuk tidur saja. Taib, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya harus jujur di sini. Kata-kata wa hasanah, ya, hadis ini dinilai hasan oleh Imam Tirmidzi, ini oleh ulama yang lain dinilai hadis ini dhaif. Jadi hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Tapi seandainya kita taklid kepada Imam Tirmidzi, kita mengatakan hadisnya hasan, tidak ada masalah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-hadithur rabi' ashar. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ajaza minkum 'anil laili ayyukabidahu wa bakhila bil mali ayyunfiqahu wa jabuna 'anil aduwi ayyujahidahu falyukthir dzikrallah. Rawahul Bazzar wa Tabarani wa fihi Abu Yahya Al-Qattat wa qad wuthiqa wa dha'afahu al-jumhur wa baqiyatu rijalil Bazzar rijalus sahih. Diriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ajaza, barang siapa yang lemah, tidak mampu, minkum, di antara kalian, anil laili, dari waktu malam, ayyuka bidahu, untuk tahajud padanya, wa bakhila, dan dia pelit, bil mali, terhadap harta, ayyung fiqahu, untuk menginfakkannya, wajabuna, dan dia takut, anil aduwi, dari musuh, ayyujahidahu, untuk memeranginya,
falyukthir, maka hendaklah dia memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan Bazzar dan Tabarani, tapi dalam sanadnya ada rawi bernama Abu Yahya. Dia adalah dha'afahul jumhur, didhaifkan oleh mayoritas para ulama. Jadi ringkasnya hadis ini derajatnya apa? Dhaif. Tapi saya katakan isinya dikuatkan oleh hadis yang lain. Mari saya tampilkan hadis yang lain yang isinya semakna. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhanna bil mal", barang siapa yang pelit terhadap harta, ayyunfiqah, untuk dia infakkan. Wa bil laili, juga pelit terhadap malam, ayyuka bidahu, untuk tahajud padanya. Fa alaihi, maka hendaklah dia terus menerus atau dia selalu mengucapkan subhanallahi wa bihamdi. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam kitab Ma'rifah, derajatnya sahih. Mirip tak Pak? Kalau hadis yang dhaif tadi disebutkan 3 amalan. Amalannya semuanya berat. Infak berat karena mengeluarkan apa yang dia sukai. Jihad berat karena akan menyebabkan kematian. Tahajud berat karena melawan ngantuk. Nah, kalau hadis yang sahih ini hanya menyebutkan 2 saja. Jihad tidak disebutkan. Tapi sebenarnya sama aja ya. Jihad itu juga amalan berat, sama dengan beratnya infak dan juga beratnya tahajud bagi kebanyakan orang. Tidak semua orang berat, tidak. Ada orang yang mudah untuk infak, sama sekali tidak merasa berat, ada. Tetapi kebanyakan atau rata-rata manusia untuk mengeluarkan duit itu pasti ada rasa berat. Kenapa? Manusia diciptakan cinta harta. Melepas apa yang dia cintai itu susah. Manusia itu diciptakan suka santai, tidur santai, suruh bangun jam 2, jam 3 susah. Tapi ada sebagian orang yang tidak susah. Nah, tapi rata-rata ini adalah susah. Nah, Nabi memberikan solusi. Kalau kamu susah infak, susah tahajud nih, gantinya subhanallah wa bihamdi. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran, berarti tasbih ini adalah zikir yang sangat mulia, sehingga bisa menggantikan posisi infak dan menggantikan posisi tahajud. Yang tidak bisa infak ganti dengan banyak tasbih. Yang tidak bisa tahajud ganti dengan banyak tasbih. Termasuk ibu-ibu yang biasanya tahajud, karena haid tidak tahajud. Nah, maka ibu-ibu ganti dengan tasbih tahmid ini. Subhanallah bihamdi. Panjenengan biasa bangun jam berapa? Jam 3 misalnya. Tapi karena haid tetap jam 3 bangun. Ngapain jam 3 bangun? Toh tidak boleh sholat. Tasbih tahmid. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Sampai ngantuk atau sampai subuh. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, kata-kata man ajaza, orang yang loyo atau tidak mampu, menunjukkan bahwa tidak semua manusia loyo atau tidak mampu untuk melakukan 3 perkara ini. Sebagian orang ada yang mampu melakukan semuanya. Tahajud ahli, infak ahli, perang juga ahli. Misalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ahli semua kebaikan. Tahajud dia ahli, infak dia bawa seluruh hartanya diinfakkan. Rumah kosong, tidak ada harta lagi, cukup Allah dan Rasulnya katanya. Kemudian jihad, tidak pernah absen Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dari jihad, kecuali kalau ada udzur. Tidak ada udzur selalu berangkat. Nah, maka ada orang-orang yang ahli, ada orang-orang yang lemah. Tetapi dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya orang mukmin, baik yang kuat maupun yang lemah, itu semuanya baik. Al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Tetapi semuanya memiliki kebaikan. Kebaikannya apa? Ya iman yang ada dalam hatinya. Karena itu marilah kita melihat orang lain, kalau dia mukmin meskipun dia imannya lemah, kita melihat dengan hadis ini. Wa fi kullin khair. Ini tetap orang baik. Jadi jangan diremehkan. Kita punya teman tahajud nggak pernah, korban nggak pernah, padahal duit banyak. Gara-gara dia pelit untuk mengeluarkan duitnya. Jihad apalagi nggak mau ikut karena takut mati. Tapi selama dia masih mukmin, kita harus memandang bahwa dia masih punya kebaikan. Jangan diremehkan. Ini cara kita untuk melihat orang lain.
Tapi kalau untuk melihat diri kita jangan dengan cara itu. Yang penting aku apik, jangan begitu. Okay? Tapi hendaklah kita tingkatkan kondisi keimanan kita dengan melakukan amalan-amalan yang utama. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan keutamaan 3 amal yang disebutkan ini. Pertama adalah yukabidahu, salat tahajud. Yang kedua adalah yunfiqahu, infak. Yang ketiga adalah yujahidahu, jihad atau perang. Kenapa 3 amalan ini adalah amalan yang utama? Karena semuanya amalan yang berat untuk dilakukan. Karena itulah para ulama mengatakan afdalul a'mali asyaqquha. Amalan paling utama adalah amalan yang paling berat dilakukan. Sehingga kata guru saya Ustadz Mu'in yang sudah wafat rahimahullah, beliau katakan amalan yang paling utama untuk masing-masing orang itu berbeda-beda. Orang yang pelit, maka amalan paling utama untuk dia adalah apa? Infak. Orang yang tidak mau tahajud atau malas tahajud, amalan paling utama untuk dia adalah apa? Tahajud. Kenapa? Itu paling berat untuk dia. Kalau infak mungkin dia nyoh-nyoh terus. Kenapa? Karena duitnya banyak, penghasilannya setiap bulan banyak, dia keluarkan banyak, itu masih ada terus. Tapi untuk tahajud malasnya bukan main. Bangun selalu setelah sholat subuh selesai. Nah, amalan yang paling utama untuk orang kayak gini adalah sholat subuh berjamaah di masjid dan sholat tahajud sebelum subuh. Wallahu a'lam bishawab. Perkataan para ulama bahwa amalan paling utama adalah amalan paling berat itu sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika melakukan umrah. Rasulullah mengatakan innalaki minal ajri, sesungguhnya kamu mendapatkan pahala ala qadri nasabiki, sesuai kadar lelah kamu, wa nafaqatiki, dan juga nafkahmu. Jadi amalan itu semakin lelah, semakin berat, semakin susah dilakukan, itu semakin besar pahalanya. Nah, karena itulah 3 amal tadi, amalan-amalan yang pahalanya besar-besar. Infak susah untuk dilakukan, kecuali orang hatinya yang iman kepada Allah, sehingga melepaskan duit tidak susah. Tahajud susah, karena orang itu lebih suka santai-santai, tidur. Nah, maka sering saya ulang-ulang, kalau kita pengen sholat tahajud, maka cara yang paling bagus adalah begitu mata kita sudah melek, itu langsung tinggalkan tempat. Itu cara paling bagus. Karena kalau kita masih tetap berada di atas kasur, kita menunggu nanti aja setengah jam lagi, setan tidak akan rela membiarkan kita. Pasti kita akan ditiupi oleh setan, dikempusi, akhirnya tidur terus sampai subuh akhirnya. Tapi begitu bangun langsung pergi, nah, insya Allah setannya itu nggak berani. Ini juga termasuk sunnah Nabi kayak begini, bangun langsung pergi. Mari kita lihat hadis yang sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini sering saya bacakan di mana-mana supaya kita amalkan. Apalagi terutama saya sendiri. Ini saya sampaikan di mana-mana supaya saya mengamalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qama, bangun, min akhir lail, di akhir malam, sepertiga malam terakhir. Fa kharaja, lalu keluar, fa nadhara fis sama, lalu melihat ke langit. Jadi amalan pertama yang dilakukan Nabi ketika bangun apa? Keluar, alias meninggalkan tempat tidur. Rumah Nabi itu kan kecil, kotak gini. Dalam kotak kecil ini ada kamar di dalamnya kecil. Nah, yang ditutupi dengan atap itu hanya kamarnya ini. Luarnya kamar tetapi masih di dalam rumah, itu nggak ada atapnya. Maka kalau Nabi keluar kamar, itu meskipun masih berada dalam rumah, sudah bisa melihat apa? Langit. Nah, tamu-tamu itu kalau diundang ke rumah Nabi, makan di rumah Nabi, itu bukan masuk kamarnya, tapi masuk yang luarnya kamar tadi, yang atasnya langit itu. Kalau hujan turun ya masuk di situ. Tetapi jarang hujan di kota Madinah atau di Arab. Nah, maka kalau mau pengen rumahnya kayak Nabi, silahkan buat rumah kayak gitu. Rumah yang ada atapnya hanya apa? Kamar, kecil aja. Nah, nanti kalau keluar sudah apa? Kena hujan. Tapi untuk Indonesia nggak cocok ya, hujan terus nih. Sehingga kita tempatnya hanya sempit sekali. Nah, itulah yang dimaksud fa kharaja. Nabi keluar dari kamarnya yang kecil tadi menuju ke area luarnya kamar tapi masih dalam rumah, melihat ke langit. Setelah melihat ke langit, membaca ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Ini bukan surat Al-Baqarah, ini salah ya. Ini surat Ali Imran ayat terakhir.
rukuk terakhir. Sampai pada kalimat faqina adzabannar. Sampai sini aja, nggak sampai selesai Ali Imran. Dalam riwayat yang lain sampai selesai Ali Imran. Nah, itu kasus yang lain. Ini kasus yang berbeda lagi. Tsumma raja'a ilal bait. Kemudian Nabi kembali ke rumah. Maksudnya ke rumah ini ke kamarnya tadi. Jadi istilah baitun itu maksudnya kamar di dalam rumah. Adapun luarnya kamar yang masih rumah kita itu istilahnya adalah hujratun. Kebalikan zaman sekarang. Zaman sekarang orang kalau ditanya kamar namanya apa? Hujrah. Terus luarnya kamar bait. Nah, kebalikan. Kalau zaman dulu bait itu malah kamarnya. Raja'ilal bait. Nabi kembali ke kamarnya. Fatasawwaka wa tawadda'a. Lalu baru sikat gigi, lalu baru wudu. Tsumma qama fa shalla, lalu salat tahajud. Tsumma taja'a, kemudian berbaring lagi. Nah, tampaknya masih ngantuk, maka berbaring lagi. Tsumma qama, kemudian bangun lagi. Fa kharaja, keluar lagi. Fa nadhara ila sama, melihat ke langit lagi, membaca ayat itu lagi. Kemudian balik ke kamar, siwak, wudu, salat. Jadi ini bisa berkali-kali dilakukan oleh Nabi SAW dalam satu malam. Ringkasnya beliau bangun langsung pergi. Nah, ini yang paling bagus untuk menghadapi ngantuk atau menghadapi gangguan setan ketika sholat malam. Ini pengalaman saya pribadi begitu. Kalau panjenengan sama ya alhamdulillah. Pengalaman saya pribadi, kalau bangun masih nunggu di kasur, setannya tidak akan rela. Pasti setan membisiki kita tidur lagi terus, akhirnya tersisa sedikit baru bangun. Tersisa waktu sedikit sebelum subuh baru kita bangun. Karena setan tidak rela. Maka paling bagus jam 2 bangun ya langsung pergi. Jam 3 bangun ya langsung pergi. Kalau bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Keluar ke luar rumah kita, tetapi masih di area rumah kita, halaman rumah misalnya, melihat ke langit, membaca ayat tadi. Setelah itu baru wudu, bersiwak, kemudian sholat. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-15. Al-haditsul khamis ashar an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala akthiru, perbanyaklah, akthiru dzikrallahi hatta yaqulu majnunun. Rawahu Ahmad wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa hasanahu al-Hafidz fi amalihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akthiru, perbanyaklah zikrullah, zikir kepada Allah, hatta yaqulu, sampai orang-orang mengatakan majnunun, ini orang gila. Hadis diriwayatkan Ahmad, disahihkan Ibnu Hibban dan Hakim, dan dihasankan oleh Al-Hafidz yaitu Ibnu Hajar di dalam kitab Amali karya beliau. Hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama karena sebagian ada yang mendhaifkannya. Termasuk di antaranya adalah Syekhul Albani mendhaifkan hadis ini. Tapi kita taklid kepada ulama yang mensahihkan, enggak ada masalah. Kita katakan hadis ini sahih, enggak apa-apa. Dan kemarin pada bulan Ramadan, guru kita Ustaz Mudzakkir membacakan hadis ini juga dari kitab Targhib wa Tarhib. Dan ternyata beliau tidak kasih komentar apapun. Tampaknya beliau termasuk yang mensahihkan hadis ini. Perbanyaklah zikir kepada Allah sampai orang-orang menganggap kita ini gila. Kenapa dianggap gila? Karena bibirnya terus-menerus berkata-kata. Kayak orang gila nih, ngomong dewi. Nah, maka ketika kita banyak menggerakkan bibir kemudian dikira gila, nggak ada masalah. Ini kita malah sudah melakukan sunnah Rasulullah SAW. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya satu, aksiru, kita disuruh tidak hanya zikir, tapi perbanyak zikir. Kalau hanya zikir, insya Allah semua kita sudah melakukan. Nah, kita perlu tingkatkan, jangan hanya zikir, tapi perbanyak zikir. Perbanyaknya sampai apa? Sampai yaqulu majnun, sampai dikira orang gila gara-gara mulutnya gerak-gerak terus. Nah, sudahkah kita mencapai derajat seperti ini? Kalau belum, berarti kita perlu memperbaiki. Setiap saat mulut tidak dipakai, maka bisa dijadikan untuk zikir. Otomatiskan untuk zikir. Kalau kita bisa begitu, maka ini alhamdulillah, sudah satu kebaikan. Tetapi kalau kita mulut tidak terpakai untuk ngomong, tetapi kemudian tidak digunakan untuk zikir, malah pikiran melayang ke sana kemari yang tidak baik, nah, berarti belum kita melakukan hadis ini. Jadi ini untuk PR. PR-nya apa? Menjadikan mulut kita otomatis zikir ketika tidak digunakan untuk berkata-kata.
Fadilahnya orang yang memperbanyak zikir disebutkan dalam hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathatun la yaruddullah doa'ahum." 3 orang Allah tidak bakal tolak doa mereka. Pertama, adz-dzakirullaha katsira, orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mazlum, orang yang terzalimi. Wal imamul muqsit, dan pemimpin yang adil. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman sahih. Nah, jadi zikir kepada Allah, kalau zikirnya banyak, itu menyebabkan kalau kita doa lebih mustajab. Karena itu kalau kita merasa kalau doa kok tidak segera mustajab, nah PR-nya berarti perbanyak lagi zikirnya. Tampaknya kita kurang banyak zikir, sehingga kalau berdoa tidak cepat untuk apa? Mustajab. Sementara sahabat-sahabat Nabi banyak, mereka itu doa langsung turun, mustajabnya langsung saat itu juga. Anas bin Malik diberitahu ini sawahnya kering, maka dia sholat 2 rakaat. Sholat belum selesai sudah turun hujan. Ini karena apa? Doanya mustajab. Kenapa doanya mustajab? Adz-dzakirullah katsira, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang terzalimi. Nah, ini jadi teringat Habib Rizik. Beliau termasuk mazlum, terzalimi. Gara-gara melanggar prokes dihukum berapa tahun itu? 4 tahun apa ini? Padahal yang melanggar prokes banyak sekali, tapi hanya beliau yang dihukum kayak begitu. Ini berarti kan zalim kayak begini. Nah, mungkin juga wallahu alam, okay? Gara-gara yang menzalimi itu kemudian didoakan oleh orang-orang yang terzalimi, akhirnya beberapa orang kemudian mati kena Covid. Kalau betul itu karena itu, nah ini berarti termasuk hadis ini. La yaruddullah doa'ahum. Doanya tidak ditolak oleh Allah, dikabulkan, sehingga yang menzaliminya pun langsung dikes balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah kedua dari hadis ini, hatta yaqulu majnun. Perbanyak zikir kepada Allah sampai orang-orang mengatakan kamu ini gila. Orang-orang ini siapa yang mengatakan gila ini siapa ini? Nah, kita temukan dalam hadis yang lain, hatta yaqulal munafiqun, sampai orang-orang munafik pada mengatakan innakum turaun, kalian itu riya. Udzukurullaha dzikran, perbanyaklah zikir kepada Allah. Yaqulul munafiqun, sampai orang-orang munafik mengatakan innakum turaun, kalian itu orang-orang yang riya, karena zikir terus pamer zikir. Jadi tampaknya yang dimaksud yaqulu di sini, mereka mengatakan, ini maksudnya orang-orang munafik. Karena itu maksud saya, kalau kita melihat ada orang banyak zikir, mulutnya selalu bergerak-gerak zikir, kita jangan mengatakan ini orang gila. Karena yang mengatakan seperti itu adalah apa? Orang-orang munafik. Orang munafik tidak suka zikir, sehingga mereka melihat orang zikir dianggap gila. Nah, kalau kita melihat orang zikir, bagaimana? Kita tiru zikir. Kita melihat ada seseorang mulutnya lagi bergerak-gerak, atau kita lihat seseorang lagi membaca Al-Quran. Nah, mestinya kita ambil pelajaran. Wah, dia sedang zikir, saya tak ikut-ikutan zikir. Mestinya begitu. Okay? Jangan ikut-ikut mengatakan gila, karena itu perkataan orang-orang munafik. Wallahu a'lam bis-shawab. Terakhir dari hadits ini kita ambil pelajaran bahwa zikir dengan menggerakkan mulut tidak ada masalah. Karena yang dimaksud di sini aktsiru dzikrullah, perbanyaklah zikir kepada Allah, itu zikir dengan mulut kita. Dengan bukti di sini ada kata-kata hatta yaqulu majnun, sampai dianggap gila. Kalau kita zikirnya hanya dalam hati, mulut kita diam, tidak ada orang yang tahu, sehingga tidak ada yang mengatakan ini gila. Dianggap gila gara-gara apa? Mulutnya bergerak terus. Maka zikir dengan menggerakkan mulut tidak ada masalah. Yang penting niatnya jangan sampai untuk riya. Kalau kita bisa menjaga niat, nggak apa-apa. Zikir dengan mulutnya digerakkan, nggak ada masalah. Bahkan kadang-kadang kita perlu kayak begitu. Misalnya seseorang punya zikir 100 kali tahlil misalnya, belum selesai tahlilnya, dia tidak mau diganggu. Nah, supaya tidak diganggu gimana? Mulutnya digerakkan. Orang yang melihat kan mau ngajak bicara kan jadi malu, jadi pekewo karena melihat wah ini lagi zikir. Nah, sehingga kadang-kadang perlu kita untuk menampakkan kita lagi zikir, nggak ada masalah. Yang penting tidak untuk riya. Bermasalah itu kalau niatnya tidak benar, untuk riya, untuk pamer, itu baru bermasalah. Termasuk orang-orang yang bawa tasbihnya diputar-putar gini, boleh nggak kayak gitu? Silahkan, nggak ada masalah. Yang penting aman dari riya.
Tetapi kalau kita muter-muter tasbih, muncul dalam hati kita, wah aku ini memang ahli zikir, semuanya pada diam, saya zikir sendiri. Nah, kalau sudah muncul kayak gitu, tasbihnya dibuang aja, nggak usah pakai tasbih, karena itu akan apa? Merusak niat kita. Udah zikir saja, tapi tidak usah menampak-nampakkan dengan biji tasbih tadi. Wallahu taala alam bissawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum.